Putri Bramasta mengerucutkan bibirnya dan mengangguk. Oke, selama bekerja, Henry sangat serius, dan desainnya lumayan. Faktanya, mereka luar biasa. Setiap poin yang dia kemukakan semuanya ada di flag. Anggota tim cukup senang dengan desainer yang muncul entah dari mana ini. Mengesampingkan konflik pribadi, Putri Bramasta bersedia bekerja dengan orang seperti ini yang bertanggung jawab dan berbakat. Namun, ketika dia pertama kali bertemu Henry, dia menciumnya dengan paksa di lift. Dendam terhadapnya akan sangat mustahil untuk disingkirkan selama sisa hidupnya. Putri. Henry tiba-tiba memanggilnya. Putri tercengang dan memandangnya. Lalu Henry berkata dengan suaranya yang menyenangkan, "Apakah kamu punya saran atau proposal untuk kasus yang baru saja kita diskusikan?" Putri Bramasta terkejut lagi. Sialan, pikirnya. Dia terganggu dan benar-benar kehilangan fokus pada proposal yang sedang didiskusikan oleh Henry dan tim. "Jika kamu tidak keberatan, kita akan menyelesaikan ini untuk saat ini." Henry bertepuk tangan dan kemudian menambahkan, "Baiklah, mari kita kembali bekerja. Jika ada masalah ke depan, jangan ragu untuk membicarakannya kapan saja." Putri linglung sehingga Henry berbicara tepat pada waktunya untuk membantu Putri menghindari kecanggungan. Namun, dia tidak yakin apakah dia benar-benar membantunya dengan tulus. Tidak peduli apa niatnya, Putri Bramasta tidak pernah mempertimbangkan untuk berterima kasih padanya karena dia menyimpan dendam padanya. "Henry, bolehkah aku datang kepadamu kapan saja jika ada sesuatu yang saya tidak mengerti di masa depan?" Seorang rekan wanita bertanya dengan penuh kasih sayang. Apapun yang ingin dia ungkapkan ditampilkan di matanya. Henry memiliki ketampanan, tubuh yang luar biasa, dan sepasang mata yang menarik. Mengesampingkan kemampuannya yang luar biasa, alasan mengapa dia diterima oleh rekan kerja begitu cepat berkaitan dengan penampilannya. Di era estetika di atas segalanya, terlepas dari pria atau wanita, memiliki ketampanan akan selalu memberikan satu keuntungan ekstra. Henry mengangguk dan memasang senyum khasnya. "Tentu saja, siapapun yang memiliki pertanyaan dapat datang kepadaku untuk berdiskusi." Kata-kata Henry sangat tepat. Dia tidak hanya secara tidak langsung menolak rayuan rekan wanitanya, tetapi juga berhasil mempertahankan sikapnya sebagai kepala desainer. Rekan perempuan itu menjawab dengan "ya" dan meninggalkan ruang pertemuan bersama semua orang. Saat dia pergi, dia berbalik dan menatapnya dengan getir. Putri Bramasta juga mengemasi dokumennya untuk pergi bersama tim. Namun, begitu dia bangun, Henry menyerahkan dokumen lain kepadanya dan berkata, "Putri, lihat ini." Putri Bramasta harus berhenti dan menerima dokumen yang dia serahkan. Dia membuka dokumen itu dan melihatnya dengan hati-hati. Ketika dia melihat draft desainnya, Putri mendongak dan menatap Henry. Dia benar-benar terkejut. Draft desain yang diberikan Henry kepadanya adalah gaun pengantin yang dia rancang untuk dirinya sendiri. Bagaimana dia mendapatkan sketsanya? Apakah dia juga mengenal Ivan? Itu tidak sepenuhnya mustahil. Mereka berada di kota yang sama dan di industri yang sama. Kesempatan baginya untuk mengenal Ivan sudah pasti ada. Sebagai seorang desainer terkenal, Ivan sangat menekankan pada kreasi orisinal lebih dari siapapun. Sangat tidak mungkin baginya untuk menyerahkan pekerjaannya kepada orang lain. Melihat tatapan terkejut dan bingung Putri, Henry tersenyum lembut dan berkata, "Putri, aku ingin mendengar pendapatmu." Putri menenangkan dirinya dan berkata, "Apakah kamu benar-benar menggambar draft ini?" Henry mengangkat bahu, "Kalau bukan aku, lalu siapa lagi? Kamu menggambar draft ini?" Putri tidak percaya. Dia secara naluriah mengencangkan cengkeramannya pada gambar itu dan mengatupkan bibirnya dengan erat. "Apa yang ingin kamu katakan?"
Henry mendekati Putri Bramasta dan kemudian mengulurkan tangan untuk menyapu rambut dari dahi Putri Bramasta. Putri Bramasta terkejut, dia segera mundur, menjauhkan diri darinya. Dia memelototinya dengan marah dan bertanya, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Henry tertawa dan berkata, "Aku seorang Virgo dan aku tidak bisa mentolerir sesuatu yang berantakan. Rambutmu benar-benar berantakan, jadi secara naluriah aku membantumu merapikannya. Henry, aku tidak mengenalmu sebagai teman sebelumnya, dan aku tidak berniat mengenalmu di masa depan. Jika kita perlu memiliki hubungan apapun, maka kita hanya akan tetap sebagai rekan kerja. Aku sudah menikah dan anakku juga balita sekarang. Aku sangat peduli dengan suamiku, dan aku juga sangat mencintai anakku. Aku tidak ingin ada orang yang mengganggu hidup kami." Putri Bramasta sangat ingin menarik garis yang jelas dengan orang ini, jadi untuk seseorang yang tidak pernah suka membicarakan urusan pribadi secara terbuka, dia mengungkapkan segalanya tentang dirinya dalam satu kesempatan. "Kamu sudah menikah. Kamu punya anak." Henry menyipitkan matanya yang menarik. Dia mengangkat bahu dan kemudian berkata, "Apakah itu ada hubungannya denganku? Dia sudah menikah dan punya anak, jadi apa? Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia, dan itu pasti tidak akan mempengaruhi tekadnya untuk mencapai apa yang dia inginkan. Namun, seperti kata pepatah, tergesa-gesa membuat pemborosan. Dia harus menjalankan rencananya perlahan, selangkah demi selangkah. Apa hubungannya dengan dia?" Pernyataan ini ambigu, Putri Bramasta tidak tahu niatnya. Jadi apakah dia mengatakan bahwa kehidupan pribadinya tidak ada artinya hubungannya dengan dia? Dan mereka hanya rekan kerja dan mitra bisnis? Atau apakah dia bermaksud bahwa tidak masalah jika dia sudah menikah? Dia akan melakukan apapun yang dia suka? Putri Bramasta sedang tidak ingin berdebat dengannya. Dia berbalik dan bergerak, namun Henry melangkah maju dan menghalangi jalannya. Dia kemudian berkata, "Aku hanya memintamu untuk memberiku beberapa nasihat. Aku tidak ingin mengetahui kehidupan pribadimu." Putri Bramasta langsung tersipu. Malu dan tak berdaya, dia berkata lagi, "Bisakah kamu memberitahuku dengan jelas dari mana kamu mendapatkan draft desain ini?" Henry memasang tampang bingung. "Draft desain ini adalah naskah gaun pengantin yang kudesain sendiri. Bagaimana denganmu?" Henry berpura-pura cuek, jadi Putri Bramasta memutuskan untuk berhenti berbelit-belit. "Putri, apa ada kesalahan? Ini manuskripnya sudah didesain, kok bisa jadi punyamu?" Henry tampak sangat terkejut, tetapi mata kristalnya yang cerah memantulkan senyumnya yang menggoda. Putri hanya menunjukkan draft tersebut kepada Randy dan Ivan. Mereka pasti tidak akan memberikan draftnya. Tapi bagaimana mungkin Henry memiliki draft desainnya? Apakah itu benar-benar hanya kebetulan? Konsep dan ide desain keduanya hampir identik, jadi mereka berdua merancang sesuatu yang sangat mirip. Putri Bramasta menolak untuk percaya bahwa mungkin ada kebetulan seperti itu di dunia ini. Mungkin dia memang mengenalnya di masa lalu, tetapi dia sudah melupakannya. Ada waktu yang cukup lama ketika dia kehilangan ingatannya sepenuhnya. Dia tidak bisa mengenali Randy bahkan ketika dia berada di sisinya. Selama periode waktu itu, dia telah melupakan banyak orang yang memiliki hubungan sangat dekat dengannya. Dia telah kehilangan sebagian besar dari ingatannya, tetapi dia secara bertahap mengembalikannya. Dia telah mengingat semuanya dari masa lalu. Apakah ada bagian yang hilang yang dia tidak ingat? Putri Bramasta berusaha sangat keras untuk mengingatnya, tetapi dia masih tidak dapat mengingat pria manapun yang bernama Henry. Mungkinkah ketika dia mengingat kembali kenangan masa lalunya, dia secara tidak sengaja meninggalkan bagian ketika dia tinggal di Italia? Jika dia benar-benar melupakan bagian dari ingatan itu, maka dia seharusnya tidak ingat tinggal bersama Septian Bramasta selama 3 tahun,
dan bahwa dia telah memenangkan penghargaan desainer baru. Putri, yang masih tenggelam dalam pikirannya, tiba-tiba mendengar suara yang menyenangkan. Saat dia mendongak, dia bertemu dengan wajah Henry yang mendekat. Dia memegang kepalanya dan menundukkan kepalanya untuk menciumnya, tapi kali ini Putri Bramasta bereaksi cepat. Dia mengulurkan tangannya tepat waktu untuk menutup mulutnya dan kemudian dia berteriak, "Henry, lakukan ini lagi dan aku tidak akan bersikap lunak padamu." Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.